Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudari, sahabat-sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di konten kita selanjutnya. Kita akan membahas yang ada dalam kitab Fathul Qorib. Tentunya seperti yang saya katakan, insyaallah ngaji ini ringkas, simple, namun insyaallah mudah difahami. Dan nanti ketika dari teman-teman semua itu ada hal yang mungkin kurang paham atau mungkin ada pertanyaan, bahkan ada yang iskal ataupun nggak sependapat, bisa nanti dibahas di sesi selanjutnya lewat komentar. Nah, untuk itu mari kita mulai. Pembahasan yang pertama yang akan saya angkat yaitu mengenai toharoh. Ya, jadi di sini disebutkan kitab Ahkamut Toharoh. Di toharoh itu, ya, makna daripada toharoh itu luas, banyak. Nah, dalam kitab ini itu disebutkan, ya, di situ fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, mengerjakan sesuatu yang dengan melakukan sesuatu itu kita bisa diperbolehkan sholat. Jadi melakukan hal yang sebelumnya nggak boleh ketika kita mau sholat loh. Nah itu biar boleh, itu kita contoh melakukan wudhu. Nah wudhu ini adalah hal yang bisa memperbolehkan kita sholat. Nah itu toharoh kampanye. Ada lagi ghuslun, mandi, ghuslin maksudnya, watayamumin, tayamum, ataupun menghilangkan najis. Semuanya itu adalah toharoh gitu. Nah sedangkan tuharuh itu tuharoh toknya di domah itu faspun di baqiyatin ma, ini nama sisa air setelah kita gunakan setelah wudhu. Nah kemudian ketika kita toharoh tentunya ada alat untuk bersuci. Nah di sini banyak, tapi yang paling utama adalah air. Maka musonef mendahulukan al-miyahu allati yajuzu ayyasyu atadhiru biha sab'un. Ada 7 air yang dibolehkan untuk kita bersuci, untuk digunakan bersuci, ada 7. Nah di situ disebutkan, ya, ada air hujan, air an-nazil minha, terus air laut, kemudian air sungai, air sumur, air sumberan, air salju, dan air dingin. Nah, di sini ada perbedaan. Kita sudah tahu tentang berbagai macam air ini. Nah, di sini akan saya berikan perbedaan yang mungkin kita belum begitu familiar. Apa yang disebut dengan air bardu, air dingin, ataupun air salju. Nah, di sini dikatakan yang disebut dengan salju bi fathhi al-mutsalatsah itu adalah wan nazilu minas sama'i mai'an. Jadi air itu turun dari langit, itu cair. Summa yajmadu 'alal ardi. Kemudian dia beku ketika nyampe bumi. Min syiddatil burdi. Karena dingin sekali. Ya, jadi salju itu ternyata dari atas turun itu dalam keadaan cair. Nah, nyampe di bumi itu beku, ya, beku karena sangat dingin daerah itu. Gitu. Wala yujadu ila fi biladil baridah. Maka salju itu tidak bisa ditemukan kecuali di daerah-daerah yang dingin. Itu.
Nah, adapun wama'ul bardi bi fathir ra. Nah, itu apa sih yang disebut air dingin? Yaitu wahwan nazilu minas sama'i jamidan. Nah, air dingin ini enggak kok air dingin di es itu, misal di kulkas, itu bukan. Jadi air dingin itu maksudnya adalah air yang turun dari langit dalam keadaan jamidan, dalam keadaan keras. Kalmilhi qaidine uyah, seperti garam. Lumayan ma'u al-ard kama yujadu fi Makkah, kemudian mencair ketika nyampe bumi. Nah, seperti yang ada di Makkah gitu. Nah, ini kebalikannya daripada air salju. Nah, ini sedikit wawasan, mungkin kita belum begitu memahami tentang hal ini. Nah, kemudian air ini dibagi lagi dari 7. Nah, tentunya kalau melihat daripada ini di globalnya ya, 7 itu kan pasti diringkas jadi 2. Dia apa-apa yang turun dari langit, apa wae itu dari 7 pasti ada yang dari langit, dan apa-apa yang sumberan dari bumi gitu. Nah, kalau menurut asal daripada kejadian air itu hanya dari langit. Nah, ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dikatakan alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Diketahuilah engkau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air, fasalakahu yanabi'a fil ard, kemudian Allah menjalankan air itu sebagai sumberan-sumberan yang ada di bumi. Nah, kemudian air dari yang 7 tadi itu dibagi berdasarkan statusnya gitu ya, statusnya ataukah suci mensucikan atau nanti najis dan lain sebagainya. Nah, ini dibagi menjadi 4 ya, sebagai statusnya ketika akan digunakan untuk bersuci. Nanti bersuci itu gambarnya ya, kita wudhu, kita mandi, terus kita menghilangkan najis. Nah, terus kalau kita cebok mungkin segala itu namanya toharoh. Nah, maka kita harus tahu pembagian air ini berdasarkan statusnya ketika akan kita gunakan untuk bersuci. Nah, tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Jadi ada 4, dibagi menjadi 4 air ini. Ahaduha tahirun fi nafsi mutahhirun li ghairi. Suci dan mensucikan. Ghairu makruhin isti'maluhu, dan tidak makruh ketika digunakan. Apa itu namanya air mutlak? An qayyidin lazimin fala yadurru al qaydu al munfaku. Nah, jadi air itu yang pertama yang kita harus tahu statusnya, itu statusnya adalah suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Nah, ini penting, kita harus tahu. Ini namanya air mutlak. Air mutlak itu cirinya itu tidak ada nama yang selalu mengikat. Beda dengan air kopi, kita bawa kemanapun. Ini kan air kopi ini. Nah, ini tetap aja namanya air kopi. Air teh misalnya ditaruh dimanapun air teh, itu bukan mutlak berarti. Nah, mutlak itu nggak ada nama yang selalu mengikat, artinya namanya bisa rubah. Contoh, kita ambil air dari sumur ya, tapi kalau ditaruh di ember ya bisa namanya air di ember gitu. Namanya nggak selalu mengikat, itu salah satu cirinya. Nah, kemudian ya setelah itu yang kedua, suci mensucikan tapi makruh digunakan, tapi ini di badan bukan di pakaian. Ini adalah air musyammas. Air musyammas ini tentu ada kriterianya, bisa dikatakan musyammas. Nah, gitu ya. Air musyammas itu air yang kena paparan sinar matahari, gampangnya gitu. Nah, tapi disyarati air itu bertempat di wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Nah, gitu. Kenapa kok selain emas dan perak? Karena emas dan perak itu dikatakan
logam murni, sehingga ketika kena paparan sinar matahari itu nggak ada yang terurai. Beda dengan selain itu, kayak seng, besi. Nah itu kalau misal drum ada airnya, nah kemudian kena sinar matahari yang terik, nah itu nanti ada yang keluar dari partikel-partikel itu. Nah itu nanti yang bahaya, dianggapnya yang bahaya untuk badan, maka dimakruhkan. Nah sama dengan ini ya, sama dengan ini artinya makruh itu air yang banget dinginnya atau banget panasnya gitu. Nah kemudian yang ketiga itu air yang suci mensuci ya, tapi tidak mensucikan ke yang lainnya. Nah, ini contohnya air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang bekas digunakan untuk bersuci, wudhu, atau membasuh dari hal-hal yang wajib. Untuk habis basuh muka, kan wajib basuh muka, maka airnya ini hukumnya adalah mustakmal. Atau membasuh tangan, nah bekas air yang untuk basuh tangan ini itu mustakmal. Jadi hal-hal yang wajib dibasuh ketika toharoh, nah itu airnya bekasnya itu adalah mustakmal. Kalau yang sunnah itu nggak mustakmal. Contoh kayak telinga ini gitu. Nah, terus telinga gitu kan, terus ini diusahakan kaki misalnya, itu nggak masalah. Nah, tapi kan kita kurang untuk basuh kaki, maka harus butuh yang lain. Tapi intinya kalau untuk basuh yang sunnah itu bukan mustakmal, meskipun itu khilafiyah, tapi pendapat yang kuat itu bukan mustakmal. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ini ada mustakmal ya, statusnya suci tapi tidak bisa mensucikan, ataupun yang kedua termasuk yang suci tapi tidak mensucikan ke yang lainnya. Nanti sucinya cukup untuk dirinya sendiri tapi nggak bisa untuk yang lain. Itu mutaghayyir, air yang berubah ya sebab perkara-perkara yang suci, yang suci maksudnya. Contoh kayak air kopi, kayak air sabun, itu kan dia hukumnya adalah suci tapi tidak bisa mensucikan ke yang lainnya. Kemudian yang keempat ini saya ringkas, yang keempat adalah air najis mutanajis. Ini ada dua turunannya. Nah air itu ada dua, maksudnya air dilihat daripada banyaknya. Jadi ada air banyak, dia dari ukurannya, volumenya. Dia ada air banyak, ada air sedikit. Ini ada konsekuensinya. Nah air banyak itu dalam satu kitab yang lain disebutkan tuh air yang ada 270 liter. Sedangkan air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 270 liter. Nah ini nanti ada konsekuensi yang beda. Ketika air itu dikatakan air sedikit, artinya air itu kurang daripada 270 liter. Nah ini kalau misal di situ kejatuhan najis, nah pipis misal, nah maka di situ meskipun tidak ada yang rubah airnya, sifatnya air ada tiga, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Nah meskipun nggak berubah itu tiga itu, salah satu tiga itu, karena ada yang jatuh daripada najis, itu tetap hukumnya mutanajis. Nah maka dari itu kita harus lihat di kamar mandi kita itu airnya, baknya itu ada nggak dua pula, atau banyak atau sedikit. Kalau air banyak berarti air 270 liter. Nah ini kalau ketibanan najis, selama tidak ada yang rubah daripada salah satu tiga, dari warnanya misal nggak rubah, rasanya misal nggak rubah, baunya nggak rubah, ini nggak masalah. Tapi kalau sampai rubah salah satunya sebab najis tadi, maka dikatakan mutanajis. Nah ini cukup sekian dari pembahasan ini. Nah pastinya daripada ini mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.